Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan panggilnya apa nih? Kak apa Mbak? Terserah aja Kak. sih. Kak Pinky. Oke, Mbak kenalan dulu aja. Mbak aja ya. Siapa ini di sebelah saya sebenarnya? Silakan perkenalkan diri Anda. Kalau nama aku Pinky Anissa, bisa dipanggil Pinky aja. Itu aja ya. Mbak Pinky ya, karena keadaannya sama orang Jawa. Mbak Pinky. Mbak Pinky sekarang kesibukannya apa Mbak? Apa ya? Mencari makna kehidupan yang sebenarnya kali ya. Berarti selama ini nggak sebenarnya? Belum. Masih mencari jati diri, iyalah. Kenapa mengatakan seperti itu Mbak? Enggak ada ya, apa ya? Daripada ngomongnya sejujurnya. Oke, berarti Mbak Pinky ini masih sibuk mencari jati diri sebenarnya guys. Jadi kalau orang Jawa itu mengatakan mencari ingsun. Ingsun itu Apa tuh Kak Insun tuh? Ingsun. Mencari jati diri. Sun itu matahari. Sang itu matahari. Oh iya. Oke, saat ini langsung aja saat ini mau membahas tentang Bahas apa nih? feminisme ya Kak. Apa itu feminisme? Feminisme sastra feminisme. Saya aja nggak Ini tahu. kan sebenarnya Kak Pinky itu adalah orang yang aktif atau orang yang fokus di hidupnya mengenai apa ya perempuan itu nggak selalu tertindas. Sepertinya Mbak Pinky itu Ini nih tertindas. yang salah nih, salah pemahamannya nih. Salah guys saya. Enggak sih, sebenarnya semua dalam kehidupan itu kan belajar ya. Saya belajar, Mas Bagus belajar, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena ya hidup itu abstrak. Itu abstrak, nggak beraturan, nggak ada apa ya, tidak ada yang pasti kan di dalam kehidupan ini. Karena yang pasti ada, siapa yang pasti ada? Yang pasti adalah kalau kamu kerja Apa tau Mbak? dapat gaji setiap bulan pasti. Emang yang nggak di dunia itu nggak ada yang pasti toh. Yang Benar. pasti itu adalah kehidupan nanti setelah kita di dunia. Masya Kehidupan di Allah. akhirat. Karena Semenjak di jadi dunia guru tuh subhanallah Enggak. sekali ya Mas Bagus ini. sebenarnya yang ada di dunia ini hanya kemungkinan-kemungkinan. Nggak ada kepastian. Jangan menaruh sebuah harapan yang pasti kepada semua manusia, karena kita itu harusnya berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja. Sebenarnya feminisme itu apa Mbak? Waduh, feminisme apa nih? Feminisme sastra yang langsung apa? Langsung aja feminisme sastra. Iya ya, daripada bertele-tele kali. Sebenarnya kalau saya ada salah, tolong dikoreksi karena kan kita semua dalam tahap belajar ya. Saya pun juga tahap belajar, masih banyak yang salah. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, sastra feminisme itu bukan pengkritik sastra atau pengkritik penulis perempuan ya. Mhm. Tapi kritik sastra feminisme itu lebih studi yang membahas mengenai permasalahan perempuan khususnya dalam karya sastra. Jadi kan mungkin puluhan tahun ke belakang nih kalau kita mundur ya, kebanyakan tuh penulis ataupun apa ya sastrawan kayak gitu kan laki-laki ya, dan otomatis sebuah karya sastra itu pasti akan mengisahkan atau berisi cerita yang dari sudut pandang laki-laki kayak gitu. Nah, mulai kesini tuh mulai banyak penulis perempuan yang mulai menciptakan karya sastra, salah satunya novel kayak gitu. Jadi menurut saya pribadi kritik sastra feminisme itu sendiri melihat bagaimana perempuan menyampaikan gagasannya melalui novel itu sendiri kayak gitu sih. Itu berarti ceritanya tentang perempuan atau penulisnya perempuan? Bisa ketika kita berbicara feminisme itu tidak hanya perempuan dalam artian kayak gitu. Seorang yang berpandangan bahwa keadilan itu harus ditegakkan baik laki-laki ataupun perempuan, yaitu dari laki-laki dan juga perempuan itu sendiri, karena patriarki itu sebenarnya ya nggak hanya menjadikan perempuan sebagai korban, tapi laki-laki juga. Feminisme itu sendiri kan sebuah gerakan yang muncul karena adanya patriarki, ketimpangan itu tadi wujudnya ada ketidakadilan gender. Pertama-tama kita juga harus memahami konsep gender itu terlebih dahulu sih, Mas Bagus. Konsep gender seperti apa itu? Bisa dijelaskan langsung aja. Oke, kalau menurut aku ya, masyarakat kita kan masih terperangkap di mana namanya blind gender atau buta gender. Kalau di dalam skripsi saya sih kayak gitu guys, kayak
Jadi for your information, for your information, FYI, Mbak Pinky itu skripsinya tentang feminisme sastra ya Mbak? Iya, ya meskipun juga masih ada yang salah kok, itu tetap aja namanya belajar. Kembali lagi ke tadi, konsep gender tadi. Iya, Apa tadi? iya. Kalau gender itu sendiri sering banget disalahartiin ya. Kayak gitu, gender lebih kayak ke laki-laki sama perempuan dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat lagi beberapa teori itu mengatakan bahwa gender itu lebih ke bagaimana masyarakat mengkonstruksikan posisi ataupun kepribadian laki-laki dan perempuan gitu. Sedangkan kalau jenis kelamin itu adalah perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan yang diberikan oleh Tuhan, kodrat. Contohnya mungkin laki-laki berjakun, perempuan menyusui, melahirkan. Kayak gitu sih, harus diluruskan dulu. Nah, karena adanya buta gender atau kesalahpahaman gender itu sendiri akhirnya melahirkan ketidakadilan gender. Kalau menurut Fakih sih di teori skripsi itu tuh ada Masih 5. ingat ya dia? Masih. Nah, jadi ada 5 ketidakadilan gender. Yang pertama apa nih Mbak? Marginalisasi, Marginalisasi. Yang kedua, subordinasi, subordinasi. Yang ketiga, kekerasan, kekerasan. Yang keempat, beban ganda, beban ganda. Yang kelima, stereotip. stereotip. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama Tadi tadi dulu. adalah ketidakadilan gender. Langsung Oke. aja apa itu? Seperti Salah apa? nih Mas Oh, ini. tadi yang pertama apa tadi? Marginalisasi. Oh iya, marginalisasi. Itu seperti apa? Contohnya aja contohnya. Ya, marginalisasi itu pemiskinan ataupun peminggiran perempuan. Kayak gitu, misal nih ada suatu perusahaan. Nah, itu tuh ada buruh laki-laki sama perempuan. Mereka buruh laki-laki ini mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada perempuan, padahal posisinya sama. Nah, itu salah satu pemiskinan perempuan ya, karena beban yang diterima itu kerjanya sama, kewajibannya sama, tapi haknya kan gajinya dibedakan. Kayak gitu. Terus ada juga pekerjaan yang meminggirkan perempuan. Masih banyak banget perusahaan yang menurutku masih menerapkan itu gitu, kayak sering banget lihat lowongan pasti laki-laki, padahal perempuan memiliki kemampuan yang sama kayak gitu, tapi tidak diberikan akses ataupun kesempatan yang sama. Itu sih menurutku ya. Tapi kan sekarang itu ada ya Mbak, program pemerintah sih, karya suatu PT itu harus diisi oleh perempuan semua seperti itu. Nah, nanti kalau enggak gini sih, nanti kalau semua pekerjaan yang diisi itu perempuan, nanti jadi pengangguran laki-laki semua dong. Oke, ini juga salah pemahaman ya. Berarti Salah terus aja guys. enggak juga sih, maksudnya kayak seharusnya itu dalam berbagai aspek kehidupan tuh harus mempertimbangkan juga mana sih pekerjaannya, sekiranya kayak ini perempuan dan laki-laki bisa kok, atau memang kalau emang harus laki-laki aja atau hanya perempuan aja, kayak gitu sih. Jadi ya enggak serta-merta hanya satu kelamin aja terus kayak gitu. Itu sih kayak ya beberapa emang masih banyak cowoknya. Udah sedikit paham sih tadi tentang yang pertama marginalisasi, yang kedua Subordinasi subordinasi itu apa Pak? Subordinasi itu menempatkan perempuan posisinya mungkin di bawah laki-laki atau menomorduakan posisi perempuan Dalam bidang apa itu? dalam berbagai bidang, dalam berbagai aspek kehidupan. Padahal kan seharusnya manusia itu punya posisi yang sama ya. Menurut agama Islam aja nih, kalau setauku ya, semua orang itu sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Waduh. Tapi misalnya ya Mbak, dalam suatu keluarga itu pasti ada seorang suami laki-laki, ada seorang istri atau perempuan. Nah, nanti kalau bukannya seorang perempuan itu harus patuh kepada suami, nanti kalau posisinya sama bertengkar dengan dia, kan harus ada yang tetap ada di atas, ada di bawah. Menurutku nih, seharusnya nih masnya lebih nanyainnya ke yang udah menikah kali ya, karena kan kita sama-sama belum menikah nih berdua. Cuman kita lihat dari perspektif kita masing-masing aja kali ya. Jadi menurutku, kalau dari pandanganku pribadi nih, pernikahan itu adalah
kita mencari partner, bukan mencari apa ya, bukan mencari istilahnya atasan atau bawahan ya, tapi partner kayak gitu. Dimana yang namanya partner kan harus menerima hak dan kewajiban yang sama gitu kalau kita berbicara pernikahan ya kayak gitu. Jadi memang dari pribadinya masing-masing, baik laki-laki, perempuan atau gender apapun tuh kayak harus menyadari, nggak dalam artian perempuan harus ngalah terus, harus nurutin, itu enggak. Kalau laki-lakinya suaminya salah, masa didiemin? Kan enggak dong, harus saling mengingatkan. Begitu juga laki-laki, kalau perempuannya dirasa kok tadinya kita ada komitmen tapi kok kamu tidak menjalankan komitmenmu, kayak itu bisa ditegur. Jadi itu kalau kita bicara pernikahan hanya dari sisi perempuan harus patuh terus sama laki, ya kalau laki-laki kan manusia juga, perempuan juga manusia. Kalau sama-sama punya salah, masa nggak saling mengingatkan? Kan kayak gitulah analogi dasarnya. Ya, nanti itu urusan keluarga ya. Tapi raba-raba sih. Iya, nanti kalau masih udah nikah, kita diskusi lagi. Tapi kalau aku udah nikah, nggak mau sih. Maksudnya istri saya ada di posisi di atas saya. Tetap yang menghandle keluarga itu harus suami. Tetap harus ada yang menghandle. Itu tetap tentang menghandle dalam artian apa? Ya segalanya, misalnya seorang istri mau kemana itu harus suami dulu, kalau suami seperti itu. Kalau suami, tetapi dalam hak dan kewajiban itu harus seimbang. Suami harus memberikan hak dan menjalankan kewajiban. Begitupun dengan istri harus menjalankan hak dan juga kewajiban. Semua akan beres apabila ada hak dan kewajiban itu berjalan seimbang. Gitu sih menurutku. Tapi laki-laki kalau mau kemana-mana izin sama suami, istri? Ya sama, bukan dikomunikasikan sih sebenarnya. Oke. Oke, lanjut yang ketiga tadi. Ini para belum menikah sotoy banget sih bahas pernikahan ya. Yang ketiga tadi yang pertama guys, marginalisasi, yang kedua subordinasi, yang ketiga apa? Foto mbak. Beban ganda dulu. Beban kali ganda, ya. beban ganda. Ya beban ganda itu sebenarnya Lihat gampang. nih. Iya, makanya kan bebannya double. Ya itu aja contoh nih, misal ya kita banyak lah kayak gitu ya. Sekarang kan banyak perempuan juga yang kerja dan juga dia menyandang gelar ibu rumah tangga dan juga bekerja di luar kayak gitu. Tapi ketika di rumah, ketika mungkin sama-sama udah pulang kerja, nah perempuan itu lebih yang mengurusi rumah juga gitu loh. Jadi dia kerja di luar di ranah publik, tapi dia juga yang harus bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan tidak ada pembagian tugas yang jelas gitu loh tentang pekerjaan rumah tangga itu sendiri. Padahal kan ya kalau kita mau saling membantu, ya kalau kita punya uang lebih sih mungkin bisa ini ya mempekerjakan orang. Cuman kan kalau emang nggak bisa kan ya mau nggak mau harusnya dihandle bersama sih. Bahkan anak juga satu diajarin, dikasih tugas yang adil kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, karena nggak semuanya seperti itu. Kan semua ada keluarga juga yang job-jobnya itu dibagi bersama. Tapi kan kenyataannya juga ada banyak yang seperti itu. Perempuan bekerja, kemudian malamnya masih mengurus keluarga. Oke, lanjut lagi nih Kak. Tadi yang ketiga, ini yang keempat apa? Yang keempat apa ya Kak? Kekerasan dulu kali ya. Oke, kekerasan. Wujud feminisme yang keempat adalah kekerasan. Bukan feminisme Kak, ketidakadilan gender Kak. Ketidakadilan gender itu ada. Yang keempat adalah kekerasan. Kekerasan seperti apa? Ya yang pasti udah jelas banget. Kalau di skripsi aku tuh aku ambilnya yang kekerasan fisik sama psikologi. Kayak gitu ya, fisik ya pasti adalah dalam bentuk penyerangan, pembunuhan, pokoknya yang berhubungan dengan kekerasan pada fisik manusia lah Kak, ya ini kayak gitu. Jelas ya kekerasan itu. Ya, yang kelima, pemukulan kayak gitu. Yang kelima adalah stereotip. Stereotip pembedaan. Pelabelan kan? Pelabelan. Oh iya ya, stereotip pelabelan. Iya Kak. Pelabelan seperti apa? Ya itu mungkin adalah ketidakadilan gender yang sering kita temui di masyarakat sih, kayak pelabelan negatif ke salah satu gender atau jenis kelamin ya Kak ya. Salah satunya contohnya nih kayak udah kalah, kayak misal perempuan yang pulang malam tuh kayak masa perempuan malam sih ngapain gini terus kayak perempuan yang
punya teman laki-laki, sahabat dengan laki-laki, masa cewek temenannya sama cowok gitu. Itu sih. Dan menurutku patriarki juga menyebabkan stereotip Type. yang juga berimbas ke cowok sih, kayak cowok tuh harus kuat, nggak boleh nangis kayak gitu. Padahal kan ya bentuk emosi seseorang itu Beda-beda. nggak boleh nggak ada kaitannya sama gender ya. Masa cowok nggak boleh nangis, dia kan juga bukan Superman kan. Oke, jadi tadi ya yang bentuk ketidakadilan gender itu ada 5 itu yang sering kita jumpai di Masyarakat. masyarakat. Oke, seperti itu dulu guys.